Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nusaibah Fathia Izati dan di sini, ada teman saya yaitu Ahmad Jafar Shadiq. Kami akan mempresentasikan tugas 2 data mining. Next. Di sini saya akan menjelaskan contoh data atribut biner. Jadi, kita pengertiannya dulu ya. Atribut biner. Sebuah atribut biner adalah atribut nominal yang hanya berisi 2 jenis nilai saja, 0 atau 1, di mana 0, biasanya berarti bahwa atribut tidak ada, dan 1 berarti bahwa itu ada. Contoh lain adalah atribut yang nilainya hanya berisi ya dan tidak. Atribut biner disebut sebagai boolean jika kedua status berkaitan dengan true dan false. Nah, di sini contoh datanya, misalkan atribut tes swab PCR COVID-19 yang menggambarkan objek pasien. 1 menunjukkan bahwa COVID-19, sedangkan 0 menunjukkan bahwa pasien tidak COVID-19. Demikian pula, misalkan pasien mengalami tes medis yang memiliki 2 hasil yang mungkin. Tes medis atribut biner di mana nilai 1 berarti hasil tes untuk pasien positif, sedangkan 0 berarti hasilnya negatif. Selanjutnya, untuk contoh data atribut. Nah, selanjutnya itu ada atribut numerik. Atribut numerik itu adalah nilai kuantitas, artinya nilai atribut itu bisa diukur, disajikan dalam bentuk integer atau desimal, nilai nyata. Atribut numerik bisa berupa interval scale atau berskala interval atau rasio scale atau berskala rasio. Nah, selanjutnya apa sih itu atribut interval scale? Adalah atribut yang diukur dengan basis skala unit dengan ukuran yang sama. Nilai-nilai atribut interval scale memiliki urutan dan bisa berupa positif, 0, atau negatif. Dengan demikian, selain bisa memberikan urutan nilai-nilai, atribut tersebut memungkinkan kita menghitung perbedaan atau selisih antara nilai-nilai itu. Contoh, ada beberapa contoh nih, dari atribut interval scale adalah atribut temperatur adalah interval scale. Misalkan, kita memiliki beberapa nilai temperatur di luar ruangan untuk beberapa hari yang berbeda-beda, di mana masing-masing hari adalah sebagai objek data. Dengan mengurutkan nilai-nilainya, kita bisa mendapatkan urutan objek berdasarkan nilai temperatur. Selain itu, kita dapat mengukur perbedaan atau selisih antara nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, suhu 20 Celcius adalah 5 derajat lebih tinggi dari suhu 15 Celcius. Kalender penanggalan adalah contoh yang lainnya. Misalkan, di tahun 2002 dan di tahun 2010 adalah 8 tahun selisihnya. Temperatur dalam Celcius dan Fahrenheit tidak memiliki true zero atau titik absolut. Artinya, pada 0 Celcius atau 0 Fahrenheit tidak berarti bahwa tidak ada temperatur. Meskipun kita dapat menghitung perbedaan atau selisih antara nilai temperatur, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu nilai temperatur adalah sebagai hasil perkalian dari nilai yang lain. Tanpa true zero, titik nol absolut, kita tidak bisa mengatakan, misalnya, bahwa 10 Celcius adalah 2 lebih hangat dari 5 Celcius. Artinya, kita tidak mengatakan nilai-nilai itu dalam bentuk rasio atau perbandingan. Demikian pula, tidak ada true zero atau nol absolut untuk kalender penanggalan. Tahun 0 tidak berarti bahwa itu adalah awal dari waktu. Karena atribut interval scale adalah numerik, maka kita tidak bisa menghitung nilai rata-rata
atau mean dari nilai-nilai tersebut. Tentu saja kita bisa juga menghitung nilai-nilai tengah yang lainnya seperti median dan modus. Nah, ini ada atribut rasio scaled. Scaled adalah atribut numerik dengan titik nol absolut. Artinya, jika sistem pengukuran adalah menggunakan rasio scaled, kita dapat menghitung perkalian atau perbandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga bisa diurutkan, dihitung perbedaan atau selisihnya. Bisa dihitung mean, rata-rata, median, dan modus. Contohnya, tidak ada seperti temperatur dalam Celsius dan Fahrenheit. Skala Kelvin memiliki apa yang tadi disebut dengan true zero atau titik nol absolut. 0K sama dengan minus 273.15 Celsius. Ini adalah titik di mana partikel-partikel yang terdiri materi memiliki nol energi kinetik. Contoh lain atribut ratio scaled adalah atribut untuk menghitung misalnya tahun pengalaman, misalnya objek data adalah karyawan, dan jumlah kata, misalnya objek data adalah dokumen. Contoh lain adalah atribut untuk mengukur berat badan, tinggi badan, dan koordinat lintang dan bujur. Dan jumlah moneter. Kali lipat lebih kaya bila memiliki $100 dibanding dengan $1. Itu contoh dari atribut rasio scale. Next, selanjutnya terdapat 4 cara dalam memahami data menurut Jihan et al. 2012. Yang pertama itu adalah tendensi sentral. Itu tendensi sentral itu ada rata-rata, mean, modus, median, dan range. Nah, mean ini adalah suatu nilai rata-rata dari semua nilai data observasi. Nilai rata-rata data observasi diberi simbol mu atau gambar U. Nah, bisa dikelompokkan menjadi 2 data observasi ini. Bisa yang tidak berkelompok dan bisa berkelompok gitu. Yang pertama itu ada yang tidak berkelompok. Next, selanjutnya ini ada rata-rata data observasi tidak berkelompok. Merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data observasi dengan banyaknya data. Ini ada caranya, mu sama dengan sum x per n. Di situ ada namanya sum penjumlahan, x nilai data observasi, dan n banyak data observasi. Sebelah kanannya ada contohnya. Sum x sama dengan 7 tambah 5, 6 tambah 6, 6, dan seterusnya. Sama dengan sampai 700. Itu 700 itu dari penjumlahan semuanya. Kalau misalkan nggak ada sampai 700 ya nggak apa-apa. Tuh. Maka mu sama dengan sum x per n sama dengan 700 bagi 10. 10 itu dapat dari mana teman-teman? Dapat dari banyaknya penjumlahan gitu. Jadi berapa banyak penjumlahan itu yang di n-nya? Sama dengan 70. 700 bagi 10 sama 70 gitu. Selanjutnya ada observasi data berkelompok. Merupakan jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah semua kelas jumlah frekuensi. Ada rumusnya hampir sama kayak tadi. Jadi mu sama dengan sum fm per sum f. Apa sih itu fm? Bukan radio ya, bukan frekuensi. Frekuensi sih, tapi bukan frekuensi radio. Tapi frekuensi f itu frekuensi, m adalah nilai tengah. Kita lihat sebelah kanan itu ada data-datanya, ada laba 40 sampai 49 memiliki frekuensi 4, nilai tengahnya 4, 4,5, dan jadi FM-nya jadi F kali M, 44 kali 4, 4 kali 4, 4,45. Apa sih? 4 kali 4, 4,4, 4 kali 44,5. Hasilnya 178, dan seterusnya. Kita jadi tahu jadi jumlah frekuensi itu ada 30, jumlah F kali M ada 1975. Jadi kita lihat di pojok kanan bawah itu ada
sum Fn. Ya, 1975 didapatkan dari tadi sum F 30. Jadi mu sum Fn dibagi sum F 1975 dibagi 30 hasilnya 65,83. Itu hasilnya itu yang berkelompok. Oke, kita gimana sih tahu di berkelompok? Jadi gini, kan ada laba 40 sampai 49, 50 sampai 59. Nah, itu namanya berkelompok. Kalau namanya kalau tidak berkelompok itu kayak satuan kayak 40 doang, 41 doang gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada median. Median adalah nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut atau data observasi yang membagi data observasi yang sudah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Tadi juga bisa dicari dengan tidak berkelompok dan berkelompok, sama aja kayak sebelumnya. Nah, ini contoh yang tidak berkelompok. Jadi median itu tadi apa, nilai tengah-tengah kan. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi ini misalkan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 tambah 1, 10. Terus dibagi 2, 5. Jadi tengah-tengahnya itu di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nih. Nanti ini datanya di sini nih. Tengah-tengah. Gitu. Jadi letak median pada urutan data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai datanya. Gitu. Nih, contoh lagi ada skor tes prestasi 10 kali MPT Probo. Itu dengan cara ini kan ada 10 tambah 5, coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 tambah 1 jadi itu rumusnya median ditambah 1. Kalau itu yang tidak berkelompok. Terus lanjutnya dibagi 2. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kan 5,5 di mana, Kak? Masa ya di sini? Nggak mungkin dong. Jadi kita antara tengah-tengah saja. Dan 76, 7, 78. Berarti sini, antara sini nih. Ditambah hasilnya, ditambah dibagi 2, 7. Nah, itu hasilnya, teman-teman. Masa ya di tengah-tengah? Nggak mungkin dong. Lanjutnya. Median data observasi berkelompok. Nah, ini ada apa ini? Ada rumusnya nih. Ada MD, BMD tambah N per 2 min CF dibagi FMD kali XI. Nah, baca sendiri ya, itu tuh. Terus contohnya ada sebelah kanan. Ada laba. Labanya, nah, cuma sih letak mediannya itu ada N bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. Modus. Merupakan suatu nilai yang paling sering muncul. Nilai dan frekuensi muncul terbesar. Jika data memiliki dua modus, disebut bimodal. Jika data memiliki modus, lebih dari 2 disebut multimodal. Modus itu bukan modusin modal dusta dong ya. Tapi modus itu adalah frekuensi yang muncul terbesar. Frekuensi yang terbesar. Yang sering muncul istilahnya. Jadi frekuensi yang muncul. Yang sering muncul. Contohnya nih. Ada 70, 5, 6, 6, 6, 70, 48, 82, 80, 70, 76, 70. Nah, apa sih? Teman-teman lihat dah. Dari situ, data apa yang sering muncul? Coba lihat. Nah, adanya 70 kan. Nah, jadi frekuensi terbesar ada 70 itu ada 3 orang. Jadi modus skor prestasi karyawan PTS Probo itu ada 70. Next ada ya. Ini tuh berikut data. Oh, ini tuh yang pakai. Oh, oke. Nah, itu ini juga nih sama nih contohnya nih. Ini kalau data yang banyak nih. Kalau data yang banyak bingung kan pakai mana. Tuh. Oke. Dan juga nih sama nih rumusnya juga nih modus tuh. Selanjutnya ada range. Range adalah perbedaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Range sama dengan rumusnya nih. Rumusnya ada X min X max dikurangin X min. Jadi
nilai terbesarnya ada berapa itu? Ada di angka 90, yang terkecilnya ada 20. Jadi 90 dikurang 20 itu 79. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada quartile range akan dibawakan oleh teman saya. Bisa Bapak Jati. Dipersilakan. Halo, Ya. ini saya, Pak. Ya, selanjutnya di sini ada sebaran data. Sebaran data yang pertama itu ada interquartile range atau biasa disingkat dengan IQR. Ukuran penyebaran yang mempertahankan ide dari range tetapi tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Mengukur persebaran dari 50% data yang berada di tengah. Nah, rumusnya itu IQR sama dengan Q 3 dikali Q1 gitu. Nah, Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu median, dan Q3 itu kuartil atas. Oke, next. Oke. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya untuk kuartil. Hasil pengukurannya X1, X2, dan seterusnya. Q1 sama dengan Xn plus 1 dibagi 4. Itu untuk Q1. Nah, kalau Q2, Xn ditambah 1 dibagi 2. Lalu Q3 sama dengan X3 N ditambah 1 gitu, per 4. Nah, contohnya 1, 5, 3, 7, 2, 6, 4. Q1 sama dengan X2 sama dengan 2. Q2 sama dengan X4 sama dengan 4. Q3 sama dengan X6 sama dengan 6. Nah, di sini contohnya nih, ada 9, 2, 8, 6, 5, 4, 7, 3, 1, 10. Q1-nya berapa? Sama dengan X 2,75. Itu untuk X1-nya. Nah, X2-nya ditambah 0,75. X3 dikurang X2 sama dengan 2 ditambah 0,75 sama dengan 2,75 gitu. Ya, next. Nah, ya selanjutnya di sini ada standard deviation. Nah, untuk contoh-contohnya sudah tertera ya di sini. Ya, bisa next. Ini untuk standar deviasinya, contohnya. Next. Lalu di sini ada histogram. Next. Nah, di sini ada data dari unit price sama count of item sold. Kuantil terdiri dari kuantil 0,25, kuantil 0,50, lalu kuantil 0,75. Kuantil 0,25 menggambarkan kuartil Q1. Kuantil 0,5 menggambarkan kuartil Q2 atau median. Dan kuantil 0,75 menggambarkan kuantil Q3. Ya, next. Lalu di sini ada kuantil plot. Kuantil plot adalah suatu cara mudah untuk mendeskripsikan persebaran data yang bervariasi. Grafik tersebut terlihat bahwa data terkecil adalah unit price dengan nilai 40, dan data terbesar adalah unit price dengan nilai 120. Dan bisa juga dilihat data kuartil Q1, kuartil Q2, kuartil Q3, dan juga frekuensi-frekuensi persebaran datanya. Next.
Kuantil plot. Di-mute dong, Pak. Mohon maaf. Kedengeran. Maunya. Keluar Google Meet itu udah beres, Bro. Ini di-mute. Ih, lu dari tadi ingusan. Kedengeran. Emang ya? Iya. Biarin nggak apa-apa. Mute. Ya, selanjutnya di sini kuantil plot. Nah, kuantil plot adalah untuk membandingkan satu kuantil plot dengan kuantil plot lainnya. Di sini ada contohnya ya. Grafik kuantil plot di samping membandingkan data dari unit price dari branch 1 dengan branch 2. Dari grafik kuantil plot tersebut, kita bisa melihat dengan mudah bagaimana persebaran data dari kedua branch tersebut. Next. Ya, di sini selanjutnya ada scatter plot. Jadi ada minat belajar, prestasi belajar, dan hubungan linear positif. Next. Ya, di sini berdasarkan grafik scatter plot, terlihat titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke atas. Hal ini hubungan yang linear dan positif antara minat belajar dengan variabel prestasi belajar. Hubungan positif ini dapat bermakna bahwa jika minat belajar siswa mengalami peningkatan, maka prestasi belajar akan meningkat pula. Oke, next. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya itu ada visualisasi berbasis pixel. Secara umum, teknik ini menggunakan satu titik setiap satu data value. Maka teknik ini dapat mengalokasikan visualis data dalam urutan yang sangat besar, yaitu memungkinkan untuk menampilkan lebih dari 1 juta data value. Atribut yang berbeda ditampilkan pada subjendela yang berbeda dengan range data yang mungkin dipetakan pada titik sesuai warna data. Jadi itu pixel datang dari satu arah, nah maka dia akan menyebar tuh ke atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai titiknya, sesuai warna. Next ada visualisasi berorientasi geometris. Memperoleh proyeksi yang menarik atas kumpulan data multidimensi. Kelas dari teknik proyeksi geometris mencakup teknik pengujian statik seperti komponen utama analisis faktor, dan penskalaan multidimensional yang merupakan bagian dari istilah projection pursuit. Next ada selanjutnya ada icon. Icon visualisasi stick figure dari setiap sensus. Nah, kelas lain dari teknik visualisasi data mining adalah teknik berbasis icon. Icon display teknik atau icon grafik. Idenya adalah memetakan setiap data item multidimensi ke sebuah icon. Pendekatan pertama tampilan ikonik yang terkenal adalah wajah Chervnov. Taft 1983. Chervnov 1973. Pada visualisasi wajah Chervnov, dua atribut yang dipetakan pada tampilan dua dimensi icon wajah. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.